Halo guys, kembali lagi bersama kita di Rumah Movie. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Now Here. Film ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang terjebak di dalam kontainer di tengah lautan dan terpaksa harus melahirkan serta bertahan untuk si buah hati. Film dimulai di sebuah negara Spanyol yang mana pada saat itu negara Spanyol dilanda krisis yang sangat berat serta dipimpin oleh rezim. Mereka mulai merampas harta dan bahkan tega membunuh warganya apabila tidak menuruti perintahnya. Tidak hanya laki-laki, mereka bahkan tega membunuh anak-anak beserta ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, intinya kekejaman mereka tidak pandang bulu. Di dalam situasi yang sangat mencekam itu ada sepasang suami istri bernama Nico dan Mia. Dan pada saat itu Mia sedang hamil tua. Karena sudah tidak tahan dengan pemimpin rezim di negaranya, mereka berniat untuk pindah ke negara Finlandia dengan cara menyusup melalui kontainer kapal kargo. Tidak hanya Nico dan Mia, beberapa keluarga pun memiliki rencana yang sama karena mereka sudah tidak tahan hidup di negara yang kacau balau ini. Namun untuk dapat keluar dari negara itu tidaklah gratis. Mereka harus membayar para penyelundup dengan uang yang cukup banyak. Dan sialnya uang Nico masih kurang, jadi Nico meminta Mia untuk melepaskan cincin pernikahan mereka. Kemudian mereka segera dimasukkan ke dalam kontainer bersama dengan orang-orang yang hendak keluar dari negara tersebut. Di sana Nico berharap anaknya nanti seorang perempuan dan akan diberi nama Noah. Sedangkan Mia berharap anaknya laki-laki agar besar nanti bisa menjadi pelindung keluarga. Setelah menunggu cukup lama, mereka dikejutkan oleh suara ribut-ribut di luar kontainer. Dan saat kontainer itu dibuka, ternyata para penyelundup membawa lebih banyak lagi warga. Dan karena sudah terlalu banyak orang di dalam kontainer, para penyelundup memutuskan untuk membaginya menjadi dua kelompok. Dan karena hal itulah kini Nico dan Mia terpisah. Melalui sebuah celah, Mia melihat Nico dimasukkan ke dalam kontainer berwarna hijau dengan nomor 107. Karena telah terpisah, kini Mia ketakutan dan mencoba untuk menelpon Nico. Sebagai seorang suami, Nico menenangkan Mia dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Kedua kontainer itu pun mulai dibawa ke pelabuhan dan di sepanjang perjalanan Mia melihat berbagai macam kekerasan yang terjadi. Namun, perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Saat sampai di pelabuhan, kontainer mereka harus dihentikan untuk diperiksa oleh para tentara rezim. Dengan adanya pemeriksaan itu, supir kontainer itu mulai pucat karena takut mereka akan ketahuan. Pintu kontainer itu dibuka, namun hanya kosong atau tidak ada apa-apa di dalamnya. Sang komandan pun segera masuk untuk memeriksa lebih detail lagi. Dan sepertinya kontainer itu telah dimodifikasi hingga para penyelundup dapat menyembunyikan warga di dalamnya. Namun sang komandan bukanlah orang yang bodoh. Karena dilihat dari luar, kontainer itu memiliki diameter yang cukup panjang. Namun sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan ketika berada di dalam. Hanya dengan sebuah tembakan, sang komandan bisa tahu bahwa ada sebuah ruangan yang disembunyikan. Itu menyuruh para warga untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Dan kalau tidak, mereka akan membunuh semua orang. Mia yang sangat panik pun segera bersembunyi di balik box pengiriman. Dan pada saat salah satu warga keluar dari tempat persembunyian, sang komandan langsung menembaknya. Dan ia memerintahkan anggotanya untuk membunuh seluruh warga di dalam kontainer. Selamat karena bersembunyi di balik box pengiriman. Kini hanya Mia seorang yang dapat lolos dari kebrutalan para tentara rezim tersebut. Setelah dibersihkan, kini kontainer itu telah siap dan dimuat ke dalam kapal. Mia yang ketakutan kini mencoba untuk menghubungi Nico, tapi sayangnya tak ada jawaban. Ketika kapal akan berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang sebelumnya sudah terbunuh. Di dalam tas itu, Mia menemukan berbagai macam benda, dari alat bor, makanan, minuman, dan lampu neon, serta sebuah handphone.
Kemudian di saat malam hari, Mia tiba-tiba terkejut karena sebuah guncangan. Dan saat ia mengintip keluar, ternyata kapalnya sedang dihantam badai yang sangat besar. Karena sangat ketakutan, Mia berteriak meminta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mendengarkan jeritan Mia. Sampai akhirnya beberapa kontainer jatuh ke lautan, sedangkan Mia terbentur dan pingsan. Beberapa saat kemudian Mia sudah sadar, namun ia sangat terkejut karena kontainer itu sudah digenangi oleh air. Dan ternyata kontainer yang ia tumpangi berada di tengah lautan bersama dengan beberapa kontainer lainnya. Akibat dari benturan itu juga, kini handphone milik Mia mengalami kerusakan. Mia kemudian mengambil handphone yang ia temukan, namun sayang handphone tersebut memiliki sebuah sandi yang membuat Mia tak bisa melakukan apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, Mia melihat air laut yang mulai masuk ke dalam kontainer melalui lubang-lubang kecil. Mia segera memeriksa semua box di dalam kontainer itu dan berharap menemukan sesuatu untuk menampal lubang-lubang tersebut. Namun, yang ia temukan hanyalah Tupperware, hoodie, headset, dan TV LED. Selain itu, ia juga menemukan sebuah pisau lipat. Kemudian tanpa sengaja, Mia menemukan sebuah lakban. Dan dengan lakban itulah Mia mencoba menutup lubang-lubang di kontainer itu meskipun hanya bersifat sementara. Kemudian Mia terkejut karena mendengar suara jeritan. Dan ternyata jeritan-jeritan itu berasal dari kontainer 107 yang mulai tenggelam. Hal terakhir yang diketahui oleh Mia adalah Nico berada di dalam kontainer hijau 107 tersebut. Mia menangis histeris karena sadar bahwa Nico tak mungkin selamat. Di saat malam mencekam, Mia mulai putus asa dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, secara tiba-tiba bayi di dalam perutnya bergerak dan hal itu membuat Mia mengurungkan niatnya. Beberapa saat kemudian, Mia menurunkan sebuah box yang tergantung. Dan saat box itu terbuka, ternyata isinya hanyalah sebuah Tupperware. Dan hal itu membuat Mia sangat kesal, karena ia sangat berharap ada makanan di dalam box tersebut. Sampai di sini Mia tak mau menyerah. Dengan berbagai macam benda, ia menampal lubang-lubang di kontainer itu dan mencoba mengurangi air di dalam kontainer itu sendiri. Mia kembali menemukan semangat hidupnya dan mulai memilih serta menyusun benda yang dapat ia telepon berdering dan Mia segera menjawabnya. Telepon itu ternyata berasal dari Nico yang masih hidup. Dan ternyata Nico tak berada di dalam kontainer 107. Ia dibuang sesaat sebelum kontainer itu masuk ke pelabuhan. Kemudian Mia memberitahu Nico bahwa ia terjebak di dalam kontainer dan terombang-ambing di tengah lautan. Mendengar hal itu, Nico pun kebingungan. Akan tetapi, Nico tetap menenangkan dan meyakinkan Mia bahwa ia akan segera menjemputnya. Beberapa saat kemudian, Mia mendapatkan kejutan dari alam, yang dimana kontainer itu akan melintasi badai yang cukup besar. Dalam situasi yang berbahaya ini, air ketuban Mia pecah. Dengan cepat, Mia mencari posisi yang pas dan mulai melahirkan sendiri. Setelah berjuang antara hidup dan mati, akhirnya Mia berhasil melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Tidak menangis. Namun, Mia segera memberikan pertolongan pertama dan kini si bayi mulai bernafas dan dapat menangis. Di hari berikutnya, Mia memutuskan untuk membuka atap kontainer dengan bor yang ia temukan. Namun, karena suara berisik dari bor itu membuat si bayi kurang nyaman dan menangis. Dan ditambah lagi baterai bor tersebut telah habis. Bor yang habis baterai dan ponsel yang rusak membuat Mia sangat kesal dan frustasi. Namun, di saat itulah Mia melihat pisau lipat yang memiliki gergaji. Ia pun menggunakan pisau itu untuk memotong atap kontainer. Akan tetapi, cara itu sangat menguras tenaga dan ditambah lagi persediaan makanan Mia telah habis. Di malam hari, Mia sudah sangat kelaparan dan sampai tak bisa tidur. Kemudian dengan sangat terpaksa, ia memakan ari-ari bayinya sendiri untuk bertahan hidup.
Keesokan harinya, Mia kembali berusaha membuka atap kontainer itu. Namun sialnya, saat semuanya belum selesai, pisau lipatnya patah. Dan hal itu membuat Mia semakin putus asa. Mia terduduk lemas dan sampai tertidur. Kemudian Mia dibangunkan oleh tetesan air hujan yang mulai memasuki kontainer. Mengetahui air hujan dapat diminum, ia mulai menampung air hujan itu menggunakan beberapa Tupperware. Beberapa saat kemudian, Mia memiliki sebuah ide. Ia menarik atap kontainer yang telah ia lubangi. Dengan sebuah tali dan perjuangan yang gigih, akhirnya Mia mampu membuka atap kontainer itu cukup lebar. Lalu ia segera membawa bajunya untuk keluar dari kontainer tersebut, sehingga dapat merasakan udara yang segar dan panasnya sinar matahari. Keesokan harinya, saat sedang mengganti popok, Mia baru menyadari kalau kotoran anaknya yang dibuang ke laut memancing kedatangan ikan. Tanpa pikir panjang, Mia pun membuat tombak ala kadarnya untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Namun usahanya sia-sia karena si ikan terlalu cepat jika berada di dalam air. Kemudian di malam harinya, Mia mencoba untuk membuat jaring dari kabel-kabel TV dan headset. Lalu saat jaring sudah siap, Mia langsung mencoba jaring buatannya itu. Dan ternyata caranya itu berhasil. Mia langsung menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk persediaan makanan. Selain itu, ia juga membuat sinyal SOS dan memasukkannya ke dalam Tupperware. Mia membuat banyak sinyal SOS dan melemparkannya ke lautan. Kemudian di malam hari ia mendapatkan telepon dari Nico. Nico berbicara dengan nada terengah-engah. Rupanya Nico berusaha mencuri namun terkena tembakan tentara rezim yang membuatnya kehilangan banyak darah. Oleh karena itu, Nico ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Mia. Namun sebelum itu, Mia memberitahu Nico bahwa anak mereka telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, serta akan diberi nama Noah sesuai permintaan Nico. Beberapa hari kemudian, Mia menyadari bahwa level air di dalam kontainer telah mencapai level maksimum. Dan untuk berjaga-jaga, Mia membuat sebuah rakit kecil menggunakan beberapa Tupperware. Dan saat Mia sedang sibuk membuat rakit, tiba-tiba ada burung camar yang singgah di kontainernya. Mia mulai merasa lega karena kini ia sudah mulai dekat dengan daratan. Kemudian di saat malam, Mia mendapati bahwa kontainernya sudah penuh dengan air dan akan segera tenggelam. Namun saat hendak naik ke atas, kaki Mia tersangkut di sebuah tali. Sedangkan Noah yang berada di atas rakit mulai tersapu ombak. Dan di saat-saat akhir, Mia berhasil memotong tali dan kembali ke permukaan. Namun sayangnya kini Mia telah kehilangan Noah. Mia segera berenang untuk mencari Noah. Dan di saat yang bersamaan ada seekor paus biru muncul. Dan paus itu menuntun Mia ke arah Noah serta menyemburkan air di rakit Noah, yang membuat Noah menangis. Hingga akhirnya kini Mia dapat menemukan putrinya itu. Akan tetapi Mia tak bisa naik karena rakitnya terlalu kecil. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiam diri dan berusaha untuk selalu dekat dengan putrinya. Lalu di pagi harinya, Mia mulai kelelahan dan kedinginan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Mia sengaja membuang sisa ikan-ikan di dekat rakit Noah, agar burung camar mendekati rakitnya. Tidak jauh dari rakit Noah berada ada satu keluarga nelayan yang sedang mencari ikan. Lalu istri nelayan itu tak sengaja melihat rakit kecil yang dikelilingi oleh banyak burung camar. Karena diselimuti rasa penasaran, mereka pun segera mendekati rakit tersebut. Dan saat diangkat ternyata isinya adalah bayi Noah. Sementara Mia tak terlihat sama sekali. Dan ketika kedua pasangan itu memeriksa rakit Noah, ada sebuah tali kabel yang menjulur ke laut. Dan saat diangkat ternyata tali itu berujung pada Mia yang sudah tak sadar. Keduanya pun langsung melakukan pertolongan pertama sampai akhirnya keduanya pun bisa diselamatkan. Mia pun langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena mereka telah selamat. Kini mereka berdua dibawa ke Pulau Finlandia dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kita semua sehat selalu dan murah rezeki. Tetaplah bersama kami hanya di Rumah Movie.